Ada kejutan dari PBOC di mana mereka akhirnya memangkas kembali suku bunga MLF atau fasilitas pinjaman jangka menengah 1 tahun. Dan juga baru saja dirilis dengan data ekonomi dari Inggris yang ternyata menunjukkan tingkat upah yang masih tetap terlalu panas. Oke, berikutnya inilah yang akan kita ungkapkan dan juga mungkin saja berpengaruh untuk nanti malam. Ya, data ekonomi minggu ini dihuni oleh data China, kemudian Inggris dan juga Amerika, di mana data China semua sudah dirilis, lalu kemudian dilanjutkan dengan data dari Inggris, yaitu tentang laporan pekerjaan atau tingkat pengangguran dan juga termasuk nantinya kita lihat di situ adalah tingkat upah. Nah, kemudian nanti malam kita akan berhadapan dengan data retail sales dari Amerika. Oke, kita lihat terlebih dulu data tadi pagi. Data yang terlihat di sini adalah data dari Jepang, di mana GDP ternyata rilis dengan angka yang mengesankan 1,5% untuk kuartal on kuartal. Artinya untuk basis kuartal berada di 1,5% dibandingkan ekspektasi 0,8%, dan itu pun naik dari previousnya 0,9%. Sementara yang paling mencolok di sini adalah year on year atau basis tahunan, di mana dia meningkat sampai cukup mengesankan 6,0% dari previous 3,7%. Bahkan yang sempat diperkirakan atau diharapkan turun ke 3,1%, ternyata hasilnya adalah 6%. Nyaris 2 kali lipat lonjakannya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kita sempat lihat USD Japanese Yen bergerak naik, tapi tidak terlalu fantastis. Hal ini juga ternyata kalau diselidiki lebih lanjut, USD Japanese Yen sudah mengalami kenaikan sebelum rilis data. Dan bahkan setelah itu muncul statement-statement yang seperti biasa, memperhatikan pergerakan Forex, dan juga itu disampaikan dari Kementerian Keuangan. Sementara itu data dari China muncul dengan angka industrial production 3,7%, kemudian dari unemployment rate yang berada di 5,3%. Oke, data ini sebetulnya tidak terlalu berpengaruh, tapi yang paling penting adalah pengumuman dari PBOC, di mana PBOC mengumumkan terkait dengan pemangkasan suku bunga lebih lanjut dan kurang lebih 15 basis point, cukup tinggi, dan ini adalah kejutan karena ekspektasi sebelumnya tetap dipertahankan di 2,65%. Ya, PBOC mengejutkan pasar dengan pemangkasan MLF 1 tahun dari 2,65 menjadi 2,5%, artinya 15 basis point atau 0,15%. Ekspektasi sebelumnya diperkirakan tidak berubah, tapi ternyata justru inilah memberikan kesempatan ataupun peluang bahwa China belum selesai dengan stimulus. Kali ini lagi-lagi yang muncul adalah stimulus moneter. Di mana stimulus fiskalnya? Kita masih tetap menantikan. Pasar setidaknya masih tetap wait and see dan tetap harap-harap cemas. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda yang paling jelas. Tapi yang jelas, ini adalah pemicu untuk minggu depan, kurang lebih tanggal 21. Yang sebelumnya harusnya tanggal 20 dikarenakan jatuh di hari Minggu, berarti muncul di tanggal 21 hari Senin, di mana PBOC kemungkinan akan lanjutkan dengan pemangkasan LPR. Ya, dari MLF biasanya dia akan lanjutkan dengan pemangkasan LPR atau suku bunga acuan utama pinjaman. Nah, tapi catatan khususnya adalah terkait dengan yang mungkin kita lihat dari sini adalah data Inggris yang ternyata muncul dengan tingkat pengangguran juga cukup tinggi 4,2%. Lalu kemudian dibandingkan dengan upah yang ternyata naik ke 8,2% dari 7,2%. Oke, ini adalah catatan yang paling buruk untuk Inggris, terutama kaitannya dengan apa yang akan dilakukan berikutnya oleh BOE. Tentunya data seperti ini agak berisiko dan tetap menginginkan atau mengharuskan BOE dalam fase ataupun dalam mode kelanjutan kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga tentunya untuk meredam inflasi, dan itu berarti juga tujuan utamanya adalah supaya upah ataupun tingkat pengangguran mulai agak tinggi. Dan itu berarti seharusnya yang kita dapatkan dengan tingkat pengangguran yang tinggi, harusnya upah pun teredam turun. Tapi yang terjadi justru upahnya tetap naik dan kita sudah lihat 8,2%, sementara tingkat pengangguran juga mengalami kenaikan. Ini agak ambigu. Dan bahkan kalau misalkan kita bicara tentang kemungkinan lanjutan kenaikan suku bunga, antara 25 ataupun 50 basis point itu akan bergantung kepada inflasi besok. Kalau ternyata data inflasinya relatif lebih lunak, of course, sedikit meredam apa yang dikhawatirkan oleh market, yaitu tekanan terhadap BOE. Kemungkinan hanya 25 basis point. Tapi kalau inflasinya terlampau tinggi, mau tidak mau BOE harus menaikkan sekitar 50 basis point. Nah, kembali ke dengan data hari ini. Data hari ini sebetulnya ada tingkat resiko terkait dengan stagflasi ataupun ya kita sebut dengan inflasi yang tetap membandel seperti itu, dan dikhawatirkan justru ini akan menjadi bumerang ataupun blunder untuk ekonomi Inggris. Jadi prospek jangka panjangnya ini tidak akan bagus untuk ekonomi maupun mata uang.
Artinya, apa yang terjadi dengan pound sterling sempat mengalami spike sampai kurang lebih 1.2719, kemudian sekarang turun di bawah 1.27 ribu kali. Dan ini persis dengan strategi ataupun skenario yang diharapkan tadi pagi, di mana spike adalah kesempatan untuk melakukan sell, bahkan head and shoulder kemungkinan akan segera terwujud. Tapi yang jelas, penurunan kemarin 1.2619 saya rasa itu mungkin akan jadi bottom ataupun bahkan support yang cukup kuat. Tapi kita akan lihat potensi berikutnya adalah dari data inflasi besok siang. Nah, kemudian nanti malam kita akan berhadapan dengan data retail sales dari Amerika yang diperkirakan justru mengalami kenaikan. Ya, kali ini retail sales diharapkan menunjukkan angka 0,4% dari ekspektasi 0,2%. Of course, ini adalah hal yang cukup bagus untuk US dollar dan berarti juga kemungkinan posisinya adalah dolar akan mengalami penguatan. Tapi hati-hati, kalau datanya dirilis lebih rendah, maka kita akan lihat sebaliknya. Dan itu adalah kesempatan untuk pound sterling membalas dendam atau bahkan mempertahankan diri dari tekanan yang terlampau berlebih. Terlebih lagi, untuk emas. Emas kemungkinan tinggal menunggu fase rebound, di mana potensi dari technical sudah memungkinkan untuk mendekati level support psikologis dan tidak diharapkan tembus tentunya MA200 daily chart. Tapi kemudian yang harus ditekankan di sini adalah kita belum ke dalam fase bullish yang normal kembali sebelum nantinya kita dapatkan data yang lebih pasti. Sementara dari para pejabat Fed, lagi-lagi kebingungan antara mereka tetap memutuskan bahwa mereka yakin dengan kenaikan lanjutan atau justru tidak diperlukan kenaikan lanjutan. So, ini akan sangat krusial, tapi memang data retail sales ini sebetulnya tidak terlalu tinggi dampaknya dibandingkan dengan inflasi kemarin atau bahkan dengan data GDP minggu depan. Tapi mungkin saja ini akan menjadi volatility yang cukup menarik untuk malam nanti. Ya, dari PBOC juga ternyata muncul dengan desakan kepada pemerintah untuk segera meluncurkan stimulus fiskal. So, kita tinggal tunggu waktu saja teman-teman. Posisinya kita masih wait and see dan terlihat Hang Seng mulai rebound ke level 18.600-an. Sementara level terendahnya sempat 18.505, tapi kita juga masih tetap menunggu apakah ini hanya gejala parsial atau mungkin hanya sementara atau bagaimana. Yang jelas, semua ini masih memungkinkan sampai akhir pekan atau bahkan sampai akhir bulan Agustus terkait dengan stimulus fiskal. Tapi menurut agenda, bisa saja seperti apa yang terjadi 2 minggu lalu, pengumuman selalu dimunculkan di malam hari. Oke, jadi standby saja, waktunya tentatif, tidak jelas waktunya, tapi apapun bisa terjadi terkait dengan pengumuman tersebut. Apa yang akan berdampak? Tentunya Hang Seng kemungkinan akan open gap up kalau memang itu terjadi. Kemudian pasar komoditi terutama oil atau bahkan emas bisa saja terdorong untuk mengalami kenaikan. Dan berikutnya adalah pasar ekuitas China tentunya yang paling utama. Ya, GDP Jepang melonjak melampaui ekspektasi dan lalu kemudian apa yang terjadi dengan USD Japanese Yen sama sekali tidak banyak bergerak. Dan saat ini kita berlihat area 145.48 sampai 145.60-an. Anything possible. 145 sampai 150 adalah area-area yang dikhawatirkan akan muncul stealth intervention atau intervensi tersembunyi. Tapi yang paling jelas adalah pernyataan dari Menteri Keuangan Suzuki yang mengatakan bahwa mereka sudah mulai mengamati kembali pergerakan FX yang dinilainya tidak diinginkan atau tidak diharapkan. So, garis besarnya adalah ini adalah statement yang selalu digunakan setiap melihat USD Japanese Yen mengalami kenaikan terlampau tinggi atau bahkan terlampau cepat. Dan juga inilah bentuk dari intervensi verbal. So, hati-hati, kemungkinan kita akan melihat sedikit tergelincir, kurang lebih maksimum mungkin 100 poin, tapi terdekat mungkin sekitar 50-70 poin. Hitung saja dari zona tertinggi atau bahkan dari resisten yang memungkinkan mendekati angka 146. Nah, tapi yang jelas di sini tidak ada komitmen ataupun komentar apapun terkait dengan pergerakan yang berlebihan tersebut dengan level intervensi tertentu. So, market mengantisipasinya di kisaran 145 sampai 150. Bahkan ada yang bilang 147 adalah areal yang paling memungkinkan untuk intervensi. Jadi hati-hati teman-teman untuk USD Japanese Yen. Data yang positif tentunya membuat BOJ berkeyakinan bahwa ini masih dampak yang cukup bagus terkait dengan ekonominya. Ya, dan sekali lagi ini adalah reminder untuk kita bahwa kita belum selesai dengan data NFP ataupun CPI menjelang FOMC bulan September. Jadi hati-hati dengan semua bentuk ataupun report dari data ekonomi Amerika
yang kemungkinan akan menjadi komponen penambah dari NFP ataupun CPI. Terkait hal tersebut tentunya terkait dengan pasar pekerjaan ataupun konsumsi rata-rata dari Amerika. Ya, jadi untuk nanti malam kita harus perhatikan data retail sales yang kemungkinan diharapkan mengalami kenaikan. Tapi inilah momentum yang sangat baik. Kita tinggal tunggu apakah emas akan rebound atau tidak. Semuanya akan bergantung dengan data ekonomi. Jadi nanti sore harap perhatikan data, lalu kemudian skip dan entry setelah data ekonomi.